Baik, sebagai yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi karya ilmiah. Definisi karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan juga dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Dalam penulisannya, dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun struktur karya tulis ilmiah secara umum yaitu terdiri dari 5 bab, yaitu yang berisikan bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua yaitu mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan teori dan kajian pustaka. Bab ketiga, metode penelitian memuat jenis penelitian, jenis data, dan teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data. Dan bab kelima adalah hasil dan pembahasan. Bab keenam sekaligus penutup adalah kesimpulan dan saran. Semua bab-bab ini akan dijelaskan dalam video presentasi ini. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Nah, abstrak ini teman-teman sering kita jumpai pada jurnal, bukan? Letaknya di mana? Ya, benar sekali. Letaknya tepat berada pada halaman awal sebelum pendahuluan. Walaupun terletak di awal penelitian, namun penulisan abstrak dibuat terakhir setelah semua bagian isi selesai. Namun, pernahkah teman-teman bertanya, apa sebenarnya fungsi dari abstrak itu sendiri? Jadi, abstrak merupakan suatu ringkasan isi dari suatu karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seorang pembaca agar bisa mengerti inti dari tujuan dari seorang penulis. Jadi singkatnya teman-teman, abstrak memberikan potret informasi awal mengenai isi dari suatu karya tulis ilmiah yang telah dibuat. Dalam penulisan abstrak, kita harus memahami sifat dan unsur abstrak yang dimana abstrak memiliki sifat yang informatif dan deskriptif. Apa sih itu informatif dan deskriptif? Maksudnya, abstrak dituliskan berdasarkan fakta ilmiah yang telah melalui uji dari para ahli dan nyata adanya. Abstrak sendiri memiliki jumlah kata yang bervariasi, namun rata-rata penulis menuliskan abstrak sebanyak 250 kata. Abstrak pun dituliskan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai pilihan opsional, serta dicetak miring, dan terakhir diberikan kata kunci sekitar 3 hingga 5 kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagian bab 1 pada karya tulis ilmiah, yaitu pendahuluan. Yang dimana pendahuluan itu merupakan bab pertama dari tulisan karya ilmiah yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu diperlukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bab ini memuat pada bagian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya saya akan membahas fungsi dari pendahuluan tersebut. Yang pertama sebagai pengantar diri karya ilmiah. Terus yang kedua itu sebagai latar belakang dari karya ilmiah. Yang ketiga sebagai pengenalan masalah dari karya ilmiah. Yang keempat sebagai tujuan dari karya ilmiah. Yang kelima itu sebagai manfaat dari karya ilmiah. Itulah yang dapat saya jelaskan pada bab 1 pendahuluan. Terima kasih. Tinjauan pustaka. Sebenarnya apa sih tinjauan pustaka itu? Secara umum, tinjauan pustaka merupakan tinjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Atau bisa kita sebut juga tinjauan pustaka ini merupakan kajian teoritis atau tinjauan teoritis mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang tengah dibahas dan topik permasalahannya sama dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara menyusun tinjauan pustaka itu? Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam penyusunan tinjauan pustaka ini. Langkah-langkah tersebut yang pertama, kita harus mencari sumber yang relevan. Carilah sumber yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Bagaimana sih cara mencari sumber tinjauan pustaka yang baik dan benar? Misalkan, kita mengambil sumber referensi dari Google Scholar ataupun jurnal
ataupun dari buku dan referensi lainnya. Dalam hal ini, penelitian di jurnal setidaknya merupakan penelitian yang berasal dari 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir dengan isi yang memuat atau berkaitan dengan topik permasalahan yang akan kita kaji dalam karya tulis ilmiah. Dan tidak lupa juga kita membuat outline dalam penulisan tinjauan pustaka tersebut. Outline yang dimaksud merupakan kata kunci informasi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan tinjauan pustaka. Selanjutnya itu melihat secara umum bagian judul. Judul merupakan salah satu tolak ukur sebagai batasan sampai mana kita mencari uraian. Dan juga menjelaskan pemaparan sehingga tidak merambat pada judul lainnya dan menjelaskan materi yang tidak berkaitan dengan karya tulis ilmiah yang akan dibahas. Selain itu juga perlu kita ketahui dan perlu kita ingat untuk menghindari yang namanya plagiarisme atau tindakan plagiat. Selain menghindari namanya plagiarisme, ada pun hal lain juga yang perlu kita hindari dalam penulisan tinjauan pustaka, seperti pembahasannya tidak relevan dengan topik yang akan dibahas. Misalkan dalam judul kita membahas tentang teknologi, namun dalam pembahasan di tinjauan pustaka tidak mencantumkan sama sekali hal yang berkaitan dengan teknologi di bagian judul. Selanjutnya, kurangnya pemahaman penulis dalam menyusun literatur review. Selain itu juga, hal yang perlu kita hindari yaitu tidak melakukan analisis pengutipan terhadap karya orang lain. Tadi dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang cenderung bersifat deskripsi atau menggunakan kata-kata dan bahasa dan cenderung menggunakan analisis proses. Nah, metode penelitian kualitatif ini bersifat umum dan dinamis, artinya dia itu selalu berubah-ubah. Dan metode kualitatif ini tidak dapat dinyatakan dalam angka dan dia juga dapat dianalisis selama proses penelitian kita lakukan itu berlangsung. Nah, apa saja sih tahapan dalam penyusunan metode penelitian kualitatif ini? Yang pertama yaitu pengambilan data, yang dimana kita harus terjun langsung ke lapangan atau mencari literatur seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Yang kedua itu reduksi data, yang dimana data yang tidak relevan atau tidak terkait dengan penelitian kita itu harus kita buang. Nah, yang ketiga itu penyajian data. Penyajian data ini dapat kita lakukan dalam berupa diagram, grafik, maupun bagan ataupun hal lain sebagainya. Dan yang keempat itu penarikan kesimpulan, yang dimana kesimpulan itu berisi inti atau informasi penting dalam penelitian yang akan kita bahas. Nah, untuk tekniknya itu ada 4. Teknik pertama yaitu observasi, turun langsung di lapangan. Yang kedua itu wawancara, kita melakukan sesi tanya jawab antara 2 orang atau lebih untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan penelitian yang akan kita akan teliti. Nah, yang ketiga itu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kita itu dapat berupa gambar, foto, video, ataupun alat perekam suara dan sebagainya. Yang keempat ini yaitu campuran, yang dimana campuran antara observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan secara langsung agar mendapatkan bukti yang lebih valid, yang lebih kuat untuk mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode penelitian kuantitatif. Definisi penelitian kuantitatif merupakan upaya menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel, dan kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisis sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Kemudian tujuan diadakannya penelitian kuantitatif yakni membantu peneliti dalam mengambil kesimpulan dan membantu dalam mengeneralisasi prediksi teori yang tepat. Selanjutnya, ciri dari metode penelitian kuantitatif antara lain, yang pertama dia itu bersifat generalisasi dan inferensial, artinya ada populasi dan sampel. Kemudian dia bersifat eksplanatif atau berusaha menjelaskan berdasarkan data-data atau angka-angka tersebut. Yang kemudian dia itu mengukur berdasarkan data numerik. Jadi ada data-data numerik bersifat angka-angka. Kemudian analisis dilakukan setelah pengumpulan data, dan proses penelitian kuantitatif itu sendiri terdiri dari logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Dan penelitian kuantitatif ini dia berorientasi pada hasil atau produk. Jenis atau metode penelitian kuantitatif ini ada 3. Yang pertama metode komparatif, yang kedua metode deskriptif, dan yang ketiga metode korelasi. Dan yang terakhir, langkah atau tahapan penelitian kuantitatif ini tentunya dia bermula dari perumusan masalah, kemudian ada yang namanya proses teoretik dan proses empirik. Proses teoretik itu bermuara pada konsep variabel atau landasan teori, ada kerangka berpikir,
ada hipotesis penelitian, ada analisis data dan pengujian hipotesis, dan berakhir pada kesimpulan. Sedangkan proses empirik, dia itu bermuara pada populasi dan sampel, ada pengumpulan data, ada pengembangan instrumen, dan validasi instrumen. Sekian dan terima kasih. Oke. Hai semuanya, saya Diana Amelia Amir dengan NIM E061201014, Prodi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membawakan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Sehingga data yang digunakan ini tidak boleh salah dan harus dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri yang akan digunakan. Pada penelitian, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode ini akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitiannya kurang bisa atau tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Dokumentasi biasa digunakan pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif digunakan teknik triangulasi untuk menginterpretasikan beberapa teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Terdapat 3 model analisis data, yaitu metode perbandingan tetap yang pertama, dan yang kedua ada metode analisis data menurut Spradley, dan yang ketiga terakhir ini ada metode analisis data menurut Miles dan Huberman. Analisis data pada penelitian pengembangan mencakup prosedur, organisasi data, reduksi, dan penyajian data baik dengan tabel, bagan, dan grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yakni analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan adalah tempat proses menyajikan pengolahan data, meramu, cara berpikir, dan bagaimana suatu metode dapat membantu penelitian. Pembahasan yang dimaksud di sini adalah penjelasan teoritis, baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun statistik. Fungsi dari analisis dan pembahasan adalah sebagai tempat elaborasi ide, tempat menaruh, atau tempat mengeksperimenkan ide dari penulis. Tujuan dari analisis dan pembahasan adalah sebagai inti dari penulisan karya ilmiah. Karena pada bagian ini terdapat proses penggabungan keseluruhan penelitian, baik dari tinjauan teoritis maupun dari metodologi penelitian. Terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan analisis dan pembahasan. Yang pertama, apakah analisis dan pembahasan telah menjawab keseluruhan pertanyaan utama yang terdapat dalam rumusan masalah. Dan yang kedua, apakah analisis dan pembahasan telah sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan. Dan yang terakhir, apakah analisis dan pembahasan telah mencakup teori dan konsep yang sesuai satu sama lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Nah, bagian akhir dari sebuah laporan penelitian adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan pernyataan jelas, singkat, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisa, pembahasan, dan pengujian hipotesa dalam sebuah penelitian. Saran sendiri merupakan usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian atau kemungkinan penelitian lanjutan. Pada kesimpulan dan saran sendiri, peneliti berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama antara masalah penelitian, hipotesa, dan analisis data. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian karena pada bagian ini peneliti berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan masalah penelitian. Tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai daftar pustaka dan lampiran dalam karya tulis ilmiah. Pengertian dari daftar pustaka yaitu menurut saya yaitu merupakan sumber-sumber dan kumpulan sumber-sumber di mana kita mengambil referensi dari
keseluruhan materi dari karya tulis ilmiah kita. Nah, untuk menuliskan daftar pustaka, kita harus menggunakan ketentuan yang sudah ada di Indonesia itu, dan ini menjadi standar penulisan suatu daftar pustaka. Nah, yang pertama ada nama penulis. Nah, dan yang kedua ada tahun terbit, yang ketiga ada judul buku atau jurnal atau makalah, dan yang keempat itu ada kota dan nama penerbit. Nah, jika kita mengikuti misalnya style atau gaya dari karya tulis ilmiah kita, itu biasanya ada APA style dengan MLA style, tapi biasanya itu digunakan dalam jurnal dan lain-lain. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka, mohon maaf. Nah, di daftar pustaka itu sumber-sumbernya atau referensinya itu harus merupakan sumber yang valid dan terbukti. Nah, misalnya kita biasanya mengambil sumber-sumber itu dari jurnal ataupun hasil-hasil penelitian. Nah, kalau tidak disarankan untuk mengambil sumber dari blog pribadi ataupun website misalnya lampiran ini merupakan bentuk atau itu merupakan sebuah dukungan atau ini tuh semua dokumen tambahan yang ditambahkan ke dalam dokumen utama. Nah, suratnya itu dapat berupa teks, gambar maupun tabel atau foto.